Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hasmi Al-Afghani. Jadi di sini saya akan membahas apa sih itu konsep belajar mandiri. Jadi belajar mandiri merupakan suatu proses pembelajaran yang dimana kita sebagai individu memegang penuh atas kendali kita sendiri dalam proses pembelajaran. Hal itu mencakup bagaimana kita menjadwalkan, perencanaan, dan melaksanakan pembelajaran kita sendiri. Tentunya dalam belajar mandiri kita sebagai individu harus selalu menyadari apa sih keinginan yang kita butuhkan serta bertanggung jawab atas pembelajaran kita. Dalam belajar mandiri kita juga masih membutuhkan guru sebagai pengarah serta validasi bagaimana pengetahuan kita tersebut apakah benar atau salah. Oke, materi selanjutnya adalah pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Apa sih itu pedagogi, andragogi, dan heutagogi? Jadi pedagogi, andragogi, dan heutagogi merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik pembelajaran yang berbeda. Perbedaan mereka mencakup pada tingkat kematangan individu dalam pembelajaran mereka, serta peran guru dalam pembelajaran mereka yang dapat dilihat dari piramida berikut. Oke, jadi di piramida tersebut adalah hubungan antara pedagogi, andragogi, maupun heutagogi. Dapat dilihat dari tingkat kematangan peserta didik serta syarat kemandirian belajar, bahwa semakin bertambah umur, maka akan matang dan bertambah kemandirian belajarnya. Sementara dilihat dari peran pendidik dan instruktur, maka semakin bertambah usia, maka peran instruktur serta materi yang terstruktur semakin berkurang dan sebaliknya. Dalam pembelajaran mandiri juga terdapat beberapa karakteristik yang mendasari individu bahwa yang merupakan pembelajar mandiri. Yang pertama yaitu membebaskan pembelajar untuk tidak harus berada pada satu tempat dalam satu waktu tertentu. Selanjutnya yaitu disediakannya berbagai bahan termasuk panduan belajar dan materi belajar serta akses ke semua anggota fakultas yang memberikan layanan bimbingan, menjawab pertanyaan yang diajukan pembelajar, dan mengevaluasi karya-karya pembelajar. Yang terakhir yaitu komunikasi antara pembelajar dengan instruktur atau tutor dicapai melalui satu atau kombinasi dari beberapa teknologi. Selain pedagogi, andragogi, dan heutagogi, di belajar mandiri terdapat juga self-regulated learning atau SRL. SRL ini adalah merupakan suatu konsep mengenai bagaimana seseorang menjadi pengelola dirinya sendiri dalam kegiatan belajarnya. SRL suatu kemampuan di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran, perasaan, dan tindakan yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Aspek-aspek yang ditekankan dalam SRL ini mencakup pada aspek metakognisi, motivasi, dan perilaku. Yang dimana metakognisi adalah kemampuan individu dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengatur, menginstruksikan diri, memonitor, dan melakukan evaluasi dalam pembelajarannya. Serta motivasi yaitu dimana merupakan pendorong yang ada pada diri individu dalam mengorganisir aktivitas belajarnya. Aspek motivasi mengacu pada komponen yang meliputi komponen harapan, komponen nilai, dan komponen afeksi. Dan terakhir adalah perilaku. Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan lingkungan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar. Prinsip umum pada pembelajaran SRL ini adalah mendorong peserta didik untuk mengambil kendali atas pembelajaran mereka sendiri dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya yaitu adalah materi SDL atau Self-Directed Learning. Jadi SDL ini merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan kebebasan pada siswanya untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri, strategi pembelajaran mereka sendiri, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Individu dengan SDL memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan secara mandiri. Individu mau menentukan kebutuhan belajar, tujuan belajar, sumber belajar, dan menilai hasil belajar mereka sendiri. Dalam SDL ini ada beberapa dimensi yang ditekankan, yaitu algoritmik, konatif, semiotik, dan ekonomik. Kerangka desain pembelajaran pada SDL ini mencakup yang pertama yaitu peserta didik mampu menentukan prioritas dan merancang penelusuran sumber belajar. Yang kedua, peserta didik mau mempelajari materi yang ada di dalam sumber belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan informasi yang telah terkumpul dengan topik bahasan yang sedang mereka pelajari.
Dalam SDL ini terdapat juga beberapa tahapan yang mencakup pada yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua implementing atau implementasi, yang ketiga evaluasi, yang keempat monitoring. Metode pembelajaran pada SDL ini ada 4, yaitu termasuk pada problem based learning atau PBL, task based learning atau TBL, large group teaching, dan yang terakhir small group teaching. Selain SRL, SDL, selanjutnya ada SDL, yaitu self-determined learning. Jadi self-determined learning ini adalah proses di mana individu mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan merefleksikan proses belajar untuk menantang asumsi yang ada dan meningkatkan kemampuan belajar mereka sendiri. Dimensi yang ditekankan dalam SDL ini adalah minat diri, pengaturan diri, serta penyesuaian persisten. Desain pembelajaran determined learning diantaranya yaitu pertama mobile learning, kedua filsuf virtual, dan penggunaan media aktif. Dalam SDL ini terdapat learning agent. Learning agent adalah sebuah konsep fundamental dalam bidang kecerdasan buatan, merujuk pada entitas yang mampu menjelajahi lingkungan, memperoleh pengetahuan dari pengalaman, dan secara otomatis meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu ada lifelong education. Lifelong education merupakan suatu pendekatan pendidikan yang mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam institusi pendidikan formal, tetapi berlangsung sepanjang hidup seseorang, atau dalam kata lainnya yaitu belajar sepanjang hayat. Pendekatan ini memandang pembelajaran sebagai proses yang terus-menerus dan berkelanjutan. Oke, jadi bisa disimpulkan perbedaan dari SRL, SDL, dan SDL yaitu terdapat pada proses belajarnya, yang dimana SRL merupakan proses belajar pedagogi, SDL merupakan proses pembelajaran andragogi, dan SDL merupakan proses pembelajaran heutagogi, yang dimana gambaran SRL ini adalah siswa yang mampu mengatur dirinya sendiri, SDL adalah siswa yang sebagai pengarah utama dalam proses pembelajarannya, dan SDL ini adalah siswa yang mampu memegang penuh semua pembelajarannya dalam dirinya sendiri. Oke, setelah kita membahas apa itu SRL, SDL, SDL serta perbedaannya, selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Menurut Haris Mujiman, anatomi konsep belajar mandiri dapat disederhanakan sebagai berikut, yaitu memiliki kompetensi tertentu sebagai tujuan belajar, menerapkan belajar aktif sebagai strategi belajar, memerlukan motivasi belajar sebagai syarat berlangsungnya kegiatan belajar, dan menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai dasar konsep. Jadi di sini ada ilustrasi konsep motivasi belajar. Saya lihat di sini. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa fondasi konsep belajar mandiri adalah paradigma konstruktivisme. Fondasi ini sangat krusial dan perlu diperkuat agar elemen-elemen lainnya tidak runtuh atau gagal. Oleh karena itu, paradigma konstruktivisme ini harus dikembangkan secara kokoh untuk memastikan kelancaran proses belajar mandiri. Selanjutnya yaitu adalah wujud fisik dari belajar mandiri. Wujud fisik dari belajar mandiri ditandai dengan perilaku dan aktivitas individu dalam mengidentifikasi dan mencari sumber belajar yang relevan. Beberapa wujud fisik dari belajar mandiri yaitu struktur tujuan pembelajaran, kemampuan mengatur kecepatan waktu, serta cara dan gaya sumber belajar. Selanjutnya itu belajar sendiri atau bersama orang lain, identifikasi sumber belajar, menentukan waktu dan tempat belajar, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menggunakan sumber dan media belajar, serta mengidentifikasi sumber informasi. Model pembelajaran mandiri meliputi pada problem based learning, independent learning, quantum learning, progressive learning, atau pendekatan keterampilan proses, model jigsaw, model pamong, model pembelajaran tradisional, dan model manajemen pelatihan berbasis belajar mandiri. Dalam konteks belajar mandiri,
Epistemologi belajar menjadi landasan dalam memahami pengetahuan dan cara memperolehnya. Asumsi epistemologis belajar mandiri adalah: 1. Pengetahuan harus ilmiah, logis, sistematis, serta empiris. Yang kedua, epistemologi memberi asumsi dasar untuk melihat dan memperoleh pengetahuan. Asumsi dasar andragogi adalah bahwa orang dewasa belajar secara berbeda dari anak-anak dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman orang dewasa. Epistemologi merupakan asumsi tentang landasan ilmu pengetahuan, yaitu bagaimana seseorang memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam belajar mandiri, peserta didik adalah pencari masalah dan penyambut tantangan, sehingga belajar tidak linear dan tidak berurutan. Peserta didik yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan belajar mereka. Adapun motivasi peserta didik mengalir dan tahu bagaimana cara mereka belajar. Selanjutnya yaitu adalah konsep belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi yang pertama adalah perspektif bagaimana belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh berbasis web. Jadi belajar mandiri dalam perspektif ini mengutamakan kemandirian belajar siswa dalam mereka menentukan proses belajar, sumber informasi, serta model pembelajaran yang mereka gunakan. Peserta didik diharapkan dapat lebih aktif dalam mencari materi pendukung dan memahami materi. Di sini peran guru hanya bisa dapat mengawasi melalui Zoom, Google Meet, atau Google Classroom dan aplikasi atau website lainnya. Selanjutnya yaitu perspektif belajar mandiri dalam sosial media. Tadi perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan yang drastis pada lingkungan pendidikan itu sendiri. Dengan adanya perkembangan teknologi, terutama internet, pelajar dapat mencari berbagai informasi pembelajaran, baik itu dari internet, sosial media, dan hal lain sebagainya. Peserta didik dapat menggunakan internet untuk belajar mandiri secara cepat sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengetahuannya, belajar berinteraksi dan meningkatkan kemampuannya. Jadi di sini peran sosial media adalah sebagai suatu pengetahuan bagi mereka dan suatu pembelajaran bagi mereka sendiri juga. Namun juga mereka harus dapat menyaring dan memilih apa pengetahuan yang mereka inginkan dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu perspektif belajar mandiri dalam heutagogi. Jadi yang pertama yaitu self-efficacy, yang kedua self-determination, self-directed, dan self-regulated. Oke, materi selanjutnya yaitu ada dukungan teknologi bagi pembelajaran mandiri. Jadi teknologi saat ini telah berkembang pesat dan mempengaruhi dunia pendidikan. Jadi peran teknologi dalam dunia pendidikan saat ini yaitu membantu pendidik untuk berkomunikasi secara efisien kepada peserta didik. Salah satu bentuk hasil dari teknologi ini adalah e-learning. Jadi e-learning ini adalah suatu tempat informasi, media penyajian ide, dan tempat diskusi dan peran aktif siswa di dalamnya. Ini memungkinkan akses fleksibel ke konten pembelajaran melalui platform online dan merubah gaya kita belajar secara online. Salah satunya melalui web 2.0, perkembangan internet yang lebih menarik dan interaktif. Jadi web 2.0 ini membuat internet menjadi lebih menarik dan interaktif. Pengguna dapat berpartisipasi dalam membuat dan merespon informasi. Teknologi seperti JavaScript, asynchronous, XML, dan studying style sheet berperan besar. Ini membawa platform media sosial dan pasar online mengubah interaksi global. Namun, masalah privasi muncul karena data pengguna digunakan untuk kepentingan komersial. Selanjutnya yaitu ada web 3.0. Jadi web 3.0 ini juga dikenal sebagai web semantik, yang merupakan teknologi web terbaru yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee. Ini menghubungkan seluruh website dan mengelola data dengan mengumpulkannya di basis terbuka bernama Solid. Fitur utamanya dari web 3.0 ini adalah kemampuan mesin untuk memahami bahasa manusia lebih kompleks, menggantikan pemahaman kata kunci terpilih. Yang selanjutnya ada sosial media web 3.0. Pertumbuhan internet dan teknologi web 3.0
mengubah model pendidikan menjadi lebih adaptif dan terbuka. Pembahasan mencakup penggunaan alat-alat Web 3.0 seperti blog, wiki, obrolan, podcast, dan video cast dalam pembelajaran. Dalam dukungan teknologi pembelajaran ini juga terdapat kolaboratif project. Teknologi telah membuat kolaborasi dan berbagi informasi menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya proyek kolaboratif yang memanfaatkan teknologi seperti Wikipedia, OpenStreetMap, dan GitHub. Selain itu, teknologi juga mempengaruhi dalam social networking. Jadi Web 2.0 dan perangkat lunak sosial telah membawa inovasi dalam pendidikan jarak jauh dengan fokus pada komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi siswa. Teknologi memungkinkan meningkatkan kehadiran, pembentukan komunitas, dan penggunaan beragam alat seperti blog, wiki, dan RSS. Teknologi juga mempengaruhi pada content information sharing. Jadi internet menciptakan kelimpahan informasi dan konten pembelajaran. Berbagai format dan media digunakan untuk menyajikan konten, termasuk multimedia. Pengguna dapat berkontribusi, mengedit, dan meningkatkan konten buatan pengguna, serta menggunakan mode produksi produk untuk memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Materi yang selanjutnya yaitu problem based learning dan project based learning. Jadi problem based learning sendiri merupakan suatu pembelajaran yang berdasarkan pada masalah, yaitu pendekatan untuk membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Ciri-ciri dari problem based learning ini adalah yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah. Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah dan pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Kelebihan dari problem based learning ini yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu pertemuan, berpikir dan bertindak kreatif, dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan realistis. Selain kelebihannya yaitu kekurangan dari problem based learning ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan dan terdapat beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan model ini. Selanjutnya adalah project based learning. Jadi project based learning ini adalah suatu pembelajaran yang menitik beratkan pada suatu project. Jadi pembelajarannya berbasis project. Pembelajaran yang menggunakan project sebagai inti pembelajaran yang inovatif, menempatkan belajar kontekstual pada kegiatan yang kompleks. Ciri-ciri dari project based learning ini adalah melibatkan siswa dalam masalah yang kompleks dan nyata. Saat menyelesaikan proyek, siswa harus menggunakan berpikir kritis, memecahkan masalah, penelitian, dan keterampilan perencanaan. Yang ciri yang terakhir yaitu memberi siswa kesempatan untuk belajar dan mencoba keterampilan mereka sendiri. Prinsip project based learning adalah sentralis. Jadi di sini sentralis adalah model pembelajaran yang berpusat pada strategi pembelajaran karena siswa belajar tentang konsep dasar melalui kerja proyek. Yang kedua yaitu pertanyaan penuntun. Jadi pekerjaan proyek yang dilakukan siswa bertujuan untuk membantu mereka menemukan konsep tentang topik tertentu. Yang ketiga yaitu investigasi konstruktif. Jadi proses investigasi yang dijalankan oleh siswa dalam merumuskan pengetahuan yang diperlukan untuk mengerjakan proyek. Yang terakhir adalah otonomi, dan yang kelima adalah realistis. Kelebihan dari project based learning ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif, dan dimana tujuannya yaitu membuat peserta didik berhasil memecahkan suatu permasalahan atau problem. Kekurangan dari project based learning ini adalah memerlukan waktu banyak untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oke, materi yang terakhir yaitu instrumen pengembangan keterampilan belajar mandiri. Jadi teori perkembangan keterampilan belajar mandiri mencakup pada SRL, SDL, dan SDEL, yang dimana teori ini memiliki cakupan masing-masing dalam keterampilan belajar mandiri.
Cakupan yang pertama yaitu self-regulated learning. Jadi pada teori ini menggarisbawahi bahwa pentingnya individu untuk memiliki kontrol penuh atas proses belajar mereka sendiri dengan konsep perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan refleksi. SRL memungkinkan pembelajar untuk mengatur strategi belajar mereka dan mengatasi hambatan belajar yang mereka alami. Selanjutnya yaitu self-directed learning. Dalam self-directed learning ini menyoroti peran penting individu dalam mengambil inisiatif sendiri dalam pembelajaran mereka. Ini melibatkan identifikasi tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya yaitu self-efficacy for learning atau SDETL. Dalam SDETL ini mencakup pada menitik beratan pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka dalam belajar. Keyakinan ini mempengaruhi tingkat usaha, motivasi, dan hasil belajar yang dicapai oleh individu. Oke, jadi mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan membantu dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.